Halo teman-teman, selamat datang di materi Sistem Gerak oleh Nisa Nurfitrianti 221545053. Sistem gerak. Pernahkah kamu berpikir bagaimana kita bisa bergerak? Bagaimana kita bisa berjalan, menulis, melompat, bahkan berkedip? Nah, semua itu berhubungan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu sistem gerak. Tubuh kita dibentuk oleh banyak rangka atau tulang yang dihubungkan oleh sendi, dan pada tulang juga melekat otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tulang bisa bergerak. Oleh karena itu, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Rangka manusia terdiri dari rangka kepala atau tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak, yang terdiri dari rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Rangka manusia terdiri dari tulang selangka, tulang lengan atas atau humerus, tulang rusuk, tulang pengumpil atau radius, tulang hasta atau ulna, tulang paha atau femur, tulang betis atau fibula, tulang kering atau tibia, tulang dada atau sternum, tulang lutut atau patella, tulang ruas jari kaki atau palang, lalu ada tulang tengkorak, tulang belikat, tulang punggung atau vertebra, tulang pinggul, tulang pergelangan tangan atau karpal, tulang telapak tangan atau metakarpal, dan tulang ruas jari atau palang. Rangka kepala terdiri dari tulang tempurung dan tulang wajah. Rangka kepala berfungsi untuk melindungi otak dan membentuk wajah, serta mata, hidung, pipi, dan rahang. Sedangkan rangka badan terdiri dari gelang bahu, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang panggul. Tulang bahu terdiri dari tulang selangka dan belikat. Tulang belakang dimulai dari tulang leher, punggung, sampai ekor. Tulang belakang akan menopang bagian kepala dan membentuk postur tubuh. Tulang dada berhubungan dengan tulang rusuk, sedangkan tulang rusuk melekat pada tulang belakang. Tulang dada dan tulang rusuk berfungsi untuk melindungi jantung dan paru-paru, serta berperan dalam pernapasan. Tulang panggul adalah 3 pasang tulang yang bersatu, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Tulang panggul ini berfungsi untuk menyangga berat tubuh, melindungi kantung kemih, dan juga rahim pada perempuan. Rangka anggota gerak adalah tangan dan kaki. Tangan tersusun dari lengan atas, pengumpil, dan hasta, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari tangan. Sedangkan kaki tersusun dari tulang paha, tempurung lutut, tulang kering dan betis, tulang pergelangan, telapak, dan jari-jari kaki. Yang selanjutnya otot. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot yang melekat pada tulang adalah otot lurik. Otot lurik berbentuk silinder dengan pola terang-terang. Otot ini bekerja di bawah kesadaran, artinya tubuhmu bergerak karena memang kamu yang menginginkan gerakannya. Otot polos berbentuk gelondong dengan ujung runcing yang melekat pada organ pernapasan atau pencernaan. Otot jantung berbentuk silinder dan bercabang yang melekat pada jantung. Otot polos dan otot jantung bekerja di luar kesadaran. Yang selanjutnya, cara kerja otot. Ketika otot bekerja, otot akan berkontraksi atau memendek. Sebaliknya, ketika otot tidak bekerja, otot akan relaksasi atau mengendur kembali. Otot dapat bekerja secara berlawanan atau antagonis seperti pada otot bisep atau trisep. Ketika mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep relaksasi. Sebaliknya, ketika lengan bawah diturunkan, otot bisep relaksasi dan otot trisep berkontraksi. Tulang juga dapat digerakkan karena adanya sendi. Sendi banyak jenisnya. Gerakan mengangkat kaki seperti ini disebabkan oleh sendi engsel pada lutut yang memungkinkan gerak ke satu arah. Sendi engsel juga ada di bagian siku dan ruas-ruas jari. Di antara telapak tangan dan ibu jari ada sendi pelana yang memungkinkan gerak kedua arah. Ketika kamu dapat memutarkan leher, itu
karena adanya sendi putar antara tulang atlas dan tulang tengkorak, atau sendi putar antara tulang hasta dan tulang pengumpil, sehingga kamu bisa membolak-balikan telapak tanganmu. Selanjutnya, gerakan bebas ke segala arah karena adanya sendi peluru. Sendi peluru ini terdapat di antara tulang gelang bahu dan lengan atas, sehingga kalian bisa memutar tangan. Sendi luncur atau sendi geser pada pergelangan kaki adalah sendi yang memungkinkan gerakan geser antara tulang dengan pergerakan yang terbatas namun fleksibel ke berbagai arah kecil. Pada pergelangan kaki, sendi luncur terdapat antara tulang-tulang kecil di kaki, seperti antara tulang-tulang tarsal. Sendi ini juga memungkinkan gerakan kecil seperti menggeser, memutar sedikit, atau menyelesaikan posisi kaki. Yang terpenting, untuk menjaga keseimbangan dan adaptasi terhadap permukaan saat berjalan dan berdiri. Sendi gulung pada pergelangan tangan sebenarnya mengacu pada sendi antara tulang radius dan tulang karpal atau tulang pergelangan tangan bagian bawah yang memungkinkan gerakan fleksi dan ekstensi atau membengkokkan dan meluruskan tangan ke atas dan ke bawah. Meskipun pergelangan tangan ini memiliki beberapa jenis sendi, bagian ini dapat berfungsi sebagai sendi gulung karena gerak utamanya satu arah, mirip dengan sendi engsel. Postur tubuh dipengaruhi oleh bentuk tulang. Posisi tubuh yang salah dapat mengubah bentuk tulang menjadi bungkuk, melengkung ke depan, atau ke samping. Ketika tulang mengalami benturan yang keras, tulang juga bisa mengalami retak atau patah. Kita patut bersyukur yang dengan adanya alat gerak yang memudahkan kita untuk beraktivitas. Alat gerak juga harus dijaga dengan menjaga posisi tubuh yang benar, olahraga rutin untuk memperkuat otot, dan makan makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D untuk memperkuat tulangmu. Oke teman-teman, materi sistem gerak kali ini selesai. Semoga membantu dan jangan lupa rawat dan jaga alat gerakmu. Terima kasih, sampai jumpa lagi.